sudah ditekankan pada dari Ibu Ketua Yayasan tadi, terutama pada adik-adik laki-laki ini yang bawa motor, jangan sampai yang orang tuanya sudah memberikan kepercayaan, memberikan motor, jangan sampai jadi malah ugal-ugalan ya, terutama kelas 3. Kelas 3 ada kan ini kelas 3? Nah ini apalagi sudah kegiatan di luar, jangan sampai ikut yang aneh-aneh ya, jadi pastikan kepercayaan yang sudah diberikan dari orang tua dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalau zaman dulu tuh tidak ada motor ya, naiknya kuda atau mau peranakan naik kuda saja. Geng kuda. Enggak geng motor, geng kuda. Dan selanjutnya poin kedua, dengan kita laksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita tingkatkan mempererat tali silaturahmi dari guru kepada yayasan, pengurus yayasan, dari guru kepada murid dan sesama guru ataupun antar guru, dengan meladani suri teladan ataupun hal-hal yang menjadikan pedoman kita untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang selanjutnya terkait dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini, malah kita penting ataupun malah kita ambil hikmah daripada peringatan Maulid Nabi, di mana temanya di sini adalah meladani Rasulullah untuk membangun keluarga yang harmonia. Jadi tidak hanya di keluarga, kita di sini di lingkungan sekolah kita terapkan suri teladan dari Rasulullah ini di lingkungan sekolah kita ini. Kita didik semaksimal mungkin anak-anak kita dengan prinsip asah asuh, di mana asah asuh itu sudah saya jelaskan di jauh-jauh hari bagaimana sih asah asuh itu. Jadi mungkin itu beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya kami mewakili dari sekolah, Ibu, Bapak, mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kami menyiapkan untuk kegiatan malam ini mungkin ada yang kurang ataupun yang tidak berkenan di hati. Kami mewakili sekolah mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan sambutan dari pembina Ilmu SMK Al-Hasan. Kepada yang kami hormati Bapak Raga Gusta Pratama, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah alaihi wa sallam. Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Syahrini Cabang Ngadut, Ibu Yanti Taufik Hidayat, serta dengan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Hasan Pak Rusdiana Pandudi, SST HSN, dan juga semua anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya
ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga kita haturkan sholawat salam pada junjungan kita sekalian yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan banyak saya sampaikan. Yang pertama yaitu di sini mungkin saya sebagai pembina IRMA, perlu diketahui mungkin Bapak dan juga Ibu dari yayasan di sini itu ada yang namanya IRMA, gitu, ikatan remaja masjid. Jadi di wilayah sewilayah Caristikmil wilayah 12 gitu ya, 1 sampai 12. Jadi ini baru Ibu di bawah dinas pendidikan gitu. Jadi mungkin kalau dulu namanya Rohis, kalau di Aliyah mungkin ya, kalau di sini mungkin sekarang namanya jadi IRMA gitu Ibu ya. Jadi gitu. Insya Allah mungkin Bapak untuk kedepannya mungkin bisa bisa diregangkan untuk IRMA gitu ya. Nah, karena penting gitu Pak gitu. Karena kalau dilihat di sekolah yang lain antusiasnya luar biasa gitu anak-anak itu Pak gitu. Jadi mudah-mudahan gitu Bapak kedepannya mudah-mudahan IRMA ini bisa berkembang dan juga kalau bisa nanti jadi ekskul kalau bisa gitu. Ya, terus selanjutnya itu dalam peringatan Maulid Nabi ini anak-anakku semua, sebagaimana tadi Bapak Ibu sudah disampaikan bahwasannya dalam rangka kita meneladani junjungan kita semua yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tema yaitu meneladani Rasulullah, membangun keluarga yang berharmonia. Nah, jadi tema ini kalian harus dijadikan model dari Rasulullah, itu dijadikan model dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai seorang siswa, seorang siswi seperti apa bahwa itu Rasulullah teladan kita dari mulai akhlak gitu kan, sebagaimana dalam Al-Quran tadi kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu suri tauladan yang baik yang harus kalian itu tiru. Jadi model gitu ya, role model gitu. Jadi bukan bukan istilahnya artis Korea atau apa gitu ya, jadi model itu. Tapi di sini Rasulullah itu yang pertama gitu, harus jadi suri tauladan. Apalagi zaman sekarang betul apa dikatakan oleh Ibu, agak ngeri juga memang banyak geng motor, agak khawatir juga sih gitu. Jadi terutama anak-anak kelas 3 gitu ya. Jadi biarlah peringatan Maulid Nabi sekarang keluar dari sini, kalian nanti apa disampaikan oleh penceramah, petik hikmahnya, pelajarannya, dan juga aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai seorang siswa di SMK Kasa. Seperti apa akhlak kalian kepada guru, kepada bersama siswa juga gitu ya, dan semua yang berada di lingkungan SMK Kasa. Itu saja yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat daripada peringatan Maulid Nabi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Semoga arahan yang telah disampaikan dapat kita laksanakan pada kegiatan kali ini. Acara selanjutnya adalah acara pokok tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ucul Taufik Rahmat. Untuk itu kepadanya disilakan.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang taat dan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Angkasa beserta Dewan Mudarris wal Mudarrisah, Ibu dan Bapak gurunya beserta stafnya. Tidak lupa kepada anak-anak tercinta, adik-adik, siswa-siswi SMK Angkasa yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan menjadi generasi penerus agama, generasi penerus bangsa, nusa dan negara. Beyond today, later of tomorrow. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wios dicampur ya teh wios. Kurang gado-gadonya. Subhana serawas. Ini insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan kepada Ibu dan Bapak, terutama dan umumnya kepada siswa dan siswi SMK Angkasa ini. Kita sekarang dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema yang luar biasa, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangun keluarga yang berakhlak mulia. Ini tema sederhana tapi luar biasa. Keluarga di sini ini bisa jadi keluarga secara nasab, bisa jadi keluarga secara emosional. Keluarga di sini juga bisa dikatakan sebagai keluarga komunitas. Makanya termasuk keluarga besar SMK Angkasa ini. Maka kalau berbicara masalah meneladani, jelaslah Al-Quran sudah sekian jauh mengatakan, mengabadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bade naros cung anu kuninga siswa-siswi eta Quran surah naon ayat sabaraha.
kuningan Al-Ahzab ayat 21 22 soalna eta nu macana yang baca Qur'annya beliau. Alhamdulillah. Upami terterang ngaos Qur'an hek teu ngawal suku terlalu. Tapi alhamdulillah luar biasa. Siapa namanya Areja? Sini Areja. Pokoknya yang menjawab benar ada hadiah dari Pak Ustaz. Subhanallah. Makanya kenapa Pak Ustaz itu suka bawa tas. Ini tas itu tas Doraemon. Ini madu asli, madu odeng. Mudah-mudahan menjadi kecerdasan yang luar biasa. Namanya Reza, kelas 13 LPL. Kenapa jadi grogi? Grogi Pak. Kenapa Pak? Ya, kalau cita-cita ingin jadi apa? Insya Allah pengen jadi Insya Allah pengen kuliah dulu Pak. Ya nanti istiqoroh dulu ya. Ya, silakan, makasih ya. Subhanallah. Satu rumah bangga luar biasa. Jadi ketika berbicara Maulid Nabi itu tidak akan lepas daripada 3 aspek. Yang pertama yaitu inda wulida, ketika baginda Nabi dilahirkan. Yang kedua inda bu'itsa, ketika baginda Rasul diutus. Dan yang ketiga yaitu inda mata, ketika Kanjeng Nabi wafat, pupus, meninggal dunia. Sekali deh. Ketika berbicara Maulid Nabi tidak akan lepas dari berapa aspek? 3, 1. Nah itu 2, terus katilu betul sekali. Luar biasa. Yang pertama anu kahiji banget indah wulida, ketika Kanjeng Nabi dilahirkan. Ketika baginda Rasul dilahirkan, maka kalimahna peringatan. Punten upami teh mah kalimahna memperingati teh pamindina bahasa Indonesia mah nyaeta ngemut sanes ngemutan tapi ngemut upami ngemutan mah memperingatkan. Leres punten bilih aya nu lepat ngadang dosanya biasa diinstruksinya sakali deui upami teh mah memperingati berarti ngemut berbicara ngemut mengingat-ingat itu adalah memperingati. Berarti banyak orang yang lupa. Maka caranya diingat-ingat. Katanya, makanya ya bayangkan ketika berbicara memperingati Maulid Nabi, otomatis kita mengenang masa lalu. Oke? Masa lalu. Kenapa demikian? Karena bahasanya experience is best teacher. Pengalaman itu adalah maha guru yang terbaik. Ketika seperti sekarang generasi muda terjerat terhadap gerakan geng motor seperti itu, maka dikembalikan lagi pengalaman orang-orang soleh itu perlu diteladani. Kalau seperti itu, insya Allah para generasi muda terhindar dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Mudah-mudahan di sini insya Allah aman. Di sini terjamin insya Allah tidak akan ada yang masuk ke geng motor. Amin. Yang masuk itu ke geng masjid sekarang di rumah. Hidup geng masjid. Subhanallah, luar biasa. Jadi bahasanya gini, siswa-siswi mereka seperti geng motor untuk membeli mencari tiket dosa itu mudah. Berarti tiket neraka itu mudah. Kenapa tidak kita untuk membeli tiket surga udah ada di depan mata. Belajar dengan sungguh-sungguh
yang luar biasa untuk mudah masuk surga insya Allah. Kanjeng Nabi teh dilahirkeun dina wengi naon? Wengi naon? Wengi Rebo. Kita mengingat lagi ya, siap? Kita mengingat lagi. Kanjeng Nabi dilahirkan pada malam Senin. Wengi naon? Wengi Senin. Tahun gajah. Oh, tahun gajah. Oh, jadi kita berbicara gajah sekarang ya. Aduh, mohon maaf. Kita berbicara waktu kelahiran baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimahna wengi Senin, malam Senin, tahun gajah. Tahun berapa? Aya anu nina tahun sabaraha? Gelap deui makana ieu kanyana disaha anu gaduh emutan hoyong pisan. Unina jangan sampai kelahiran Kanjeng Nabi kalah oleh tanggal yang 14 Februari teh naon? Kalah dengan Valentine Day. Happy birthday baginda Nabi kalah dengan Valentine Day. Jangan sampai seperti itu. Maka Kanjeng Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin, tahun engke gajah mah. Punten resep-resep teuing kana gajah. Dina gajah teh aya naon? Aya naon? Oh, tulale. Tulale. Janten yakin. Anu hadir di dieu resep kana tulale nya. Tahun 571 Masehi. Berapa? 571 Masehi. Tanggal 20 April 571 Masehi. Maka dinadongkeun dina sunama. Lu ka kami di Kudus kumaha eta? Kalau di Kudus bagaimana itu nadongnya ya? Kalau di sana itu Ramana Said Abdullah Ibu Nasiti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun gajah. Gara-gara eta paingan tadinya gajah-gajah. Itu kenapa pada tahun tersebut 571 Masehi dikatakan sebagai tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan ke kota Mekah. Biasa ya tawuran. Jadi kalau tawuran seperti ini sekarang ada, dari dulunya sudah. Berarti pun anu sok tawuran teh eta teh nurutan pasukan gajah. Maka ketika yang tawuran sekarang itu mengikuti tahun gajah itu, sedangkan tahun gajah itu adalah tahun jahiliyah. Saya lagi catatan anak-anak. Saya lagi tahun gajah itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Berarti kalau tahun modern sekarang masih ada yang tawuran, berarti mereka itu adalah masuk ke dalam zaman kebodohan modern. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika ayat tawuran tuh orang-orang jahiliyah. Oke, sip. Kita mau nggak masuk ke orang-orang zaman jahiliyah? Nggak mau. Kalau nggak mau lepaskan dari tawuran. Oke, sip. Siap. Jargonnya SMK Ngasa siap berkah. 1 kali 1 2 3. SMK Angkasa siap berkah gitunya. Oke, SMK Angkasa siap berkah. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kenapa pada tahun 571
dipimpin oleh Raja Abroha, kendaraannya yaitu naik gajah. Makanya dinamian eta tahun teh tahun gajah. Coba kalau pada saat tersebut penyerangan ke kota Mekah menghancurkan Ka'bah, kendaraannya angkot, pasti tahun tersebut tahun wengi Senin tahun luar biasa. Nyata eta bentuknya. Maka ia mengenang sekali deui. Uih di dia atuh alhamdulillah kagagas deui kaemot deui. Kita teringat kembali bahwa baginda Nabi dilahirkan pada malam Senin tahun 571 Masehi 20 April. Oke, sip, itu diantaranya. Yang kedua itu prosesi yang luar biasa. Prosesi yang luar biasa ketika dilahirkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin kalina sunama dinaun dinadam kete papartaya kokotoran orok tos kengi socadir kengi serta harum. Itu luar biasa. Ketika kelahiran seperti itu adalah kelahiran yang didambakan oleh setiap ibu-ibu yang melahirkan. Pasti. Kenapa demikian? Karena jarang. Karena tidak ada kecuali beliau. Kan kebanyakan kalau melahirkan ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Karim. Makanya kalau ditanya setiap perempuan apakah mau melahirkan, kalau bisa enggak usah melahirkan tapi punya anak. Betul? Nah seperti itu. Tapi ketika baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkannya dengan kondisi yang menyenangkan, dengan kondisi yang luar biasa, tidak menyakitkan sang ibunya. Sehingga kata ibunya, Siti siapa? Ibu baginda Nabi? Siti Mama kanjeng Nabi teh sakane. Siti awas Siti sana. Siti Aminah. Ya, Aminah. Resep mata kiai di SMK ada. Subhanallah. Siti Aminah. Ketika Siti Aminah ngalabarkeun saurna saur anjeunna teu ngaraos nyeri salit oge. Bahkan nu karaosna teh nikmat luar biasa. Subhanallah. Punten ka neng-neng calon ibu-ibu di masa yang akan datang. Upami payu teh oge. Aduh, tenang neng ibu. Aduh subhanallah. Insya Allah pasti laku. Insya Allah. Terus dicatat jodoh nanti. Ya, jodoh neng terus dicatat. Ya, yakin. Abdi di loh mahfud terus dicatat. Pi jodoh teh saha? Aya nu jodoh nantinya. Jodoh nanti jantan ka TNI AU. Amin negara beda ya. Subhanallah. Aya anu rada ieu rada mengkol mengesan ka mana? Anu ka satpam aya itu kan. Alhamdulillah. Pokoknya kepada siapapun insyaallah. Aya anu jodohna teh ka ustad. Aya eta teh. Ayeuna kada benten ningalina teh ka abdi kada benten eta teh. Kita ibu, bener ya mah. Sering dianggap. Subhanallah. Siapapun jodoh kita udah dicatat di sana. Tapi ada juga yang jodohnya itu ternyata bukan manusia. Ternyata jodohnya itu di lauh mahfuz dicatat, yaitu mati. Ayat gitu ayat. Begitu nah benten gambaran anak enjoy. Ayat nama tugasnya itu belajar. Ya, oke. Mencari ilmu. Siap? Siap. Urang sholawat heula nang udah latih aya nama seperti ketika aya komandan, punten komandan di TNI aku pasti eta sak prajurit pasti bakal berdiri. Begitu pula sekarang akan kedatangan komandan luar biasa yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan sholawat beliau akan hadir ke tempat tersebut. Pirang kurang tetapi. Oke, sip. Mangga
ya Rasul salam alaika ya Habib. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua yaitu inda bu'itsa, ketika baginda Nabi diutus. Ketika baginda Nabi diutus, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan itu mah Allah itu yang menentu. Yang mana dia? Itu yang mana kawal pun lah ngiring calik. Asa-asa terakhir kieunya pamitita tadi kieu teh. Subhanallah. Sekali deh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah. Yakin pada diri baginda Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi ketika kita mencontoh yang tidak akan ada kecewa, itu kita mencontoh kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena hulukuhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka beliau baginda Rasul dikatakan sebagai Al-Quran berjalan. Punten. Aku masuk resep kami ada teh nyoba ieu karakter abdi. Pilih tepang sareng abdi. Nami teh saha? Nami abdi? Karakter lah. Taufik Hidayat mah ya tamat tukang pulau parkis. Emang wajah abdi di Taufik Hidayat? Subhanallah. Nami abdi eta ujang bageus pilih tepang kayaknya. Pilih tepang di Mekah. Amin. Pilih tepang di Mekah. Nama saya Ucu Rahmat Taufik Rahmat. Oke, tapi terkenalnya Ustadz Aladin, termasuk di YouTube. Di YouTube ayat Ustadz Aladin double D. Ya, oke, sip. Aslinya Ucu Rahmat. Maka biasa dipanggil Ucu cenanya Muhammad sabar. Bebas. Ucu itu singkatan. Buna itu Ustadz, cekna cakep, Buna unyu-unyu. Subhanallah. Jadi Ucu teh Ustadz cakep. Makasih. Yakin dia teh buku ini dia teh nu aya teh materi Kanjeng Nabi nama blank eta teh biasa teh nu aya teh
Ngan aya pertarosan deui Noel, unyu-unyu tapi ompong. Punten ieu mah ompong teh sanes ciri sepuh, bukan tanda tua, tapi ieu mah kidagor. Alhamdulillah. Sekali lagi, kana khuluquhul Quran wa simatuhul kufran. Jika kalian, wahai siswa dan siswi, jika kalian ingin jadi manusia yang sukses, bahasa sepuh masih jadi dalam bahasa sepuh, maka ketika jantan jalmi anu sejati itu adalah orang-orang yang mencontoh akhlak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Karena khuluquhul Quran wasimatuhul kufran. Akhlak baginda Rasul itu adalah murni, asli dan sempurnanya dari Al-Quran. Maka kami mencontoh kanjana mau kecewa. Benten beda ketika kita mencontoh kepada siapa? Kepada yang lain. Kalau kita mencontoh di luar Nabi, itu pasti akan ada kekecewaan. Selamat datang. Pak. Ya, silakan. Iya. Oh ya. Ketika kita mencontoh kepada baginda Nabi, pasti tidak akan kecewa. Oh, siap. Tapi mohon maaf kalau ketika kita mencontoh kepada orang di luar Nabi, itu ujung-ujungnya biasanya ada kecewa, meskipun itu ustaz, kiai. Ketika kita favorit terhadap seseorang, di ayat kemudiannya ada sesuatu yang tidak baik, maka akan terjadilah kekecewaan. Maka tidak ada lagi yang hakiki untuk kita contoh kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasimatuhul kufran, wasimatuhul kufran, kalimat wasimatuhul kufran itu adalah yaitu besar rasa dan sikap pemaafnya. Jangan punten-punten umpami tema dibudayakan di sekolah, dibudayakan di keluarga sifat pemaaf, maka seperti tadi itu adalah sifat pemaaf. Ketika mau tampil ke depan, kata ibu tadi itu akan lomba pidato. Iya, luar biasa. Ibu biasa. Mohon maaf Pak Ustaz, lomba pidato dulu. Kata saya, mana dewan jurinya, kayaknya saya ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan ketika mau ke depan, mohon izin. Itu adalah wasimatuhul kufran. Besar sifat pemaaf. Maka ini penting, tidak akan terjadi tawuran kalau ada besar sifat pemaaf. Kenapa terjadi tawuran? Karena ego itu yang dikedepankan, bukan sifat pemaafnya. Oke, sip. Maka ketika punten, mohon maaf, ketika baginda Rasul mau pergi ke masjid, ternyata ada orang kafir, orang non muslim yang menabur kotoran unta sehingga ke badannya. Baginda Rasul apa yang dilakukan beliau? Marah? Tidak. Apa yang dilakukan beliau? Cuma perilaku yang luar biasa yang sederhana, tersenyum. Dinaon neng dipurulukan eta onta kotoran onta, senyum baginda Rasul. Pulang kemana? Pulang ke rumah, ke Siti Khadijah. Kenapa ya Rasul kembali lagi dari masjid? Ini ada yang jahil, ada yang membuli. Kalau di sekolah ada yang membuli, ya, ada yang membuli kotoran onta kepada saya. Mandi, setelah mandi wudu, setelah wudu berangkat lagi ke masjid. Ketika di masjid itu sekitar 60 jamaah sahabat sudah menunggu. Apa kata beliau? Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa baginda telat datangnya? Kata beliau, ada kepentingan yang lain. Coba kalau kita kunaon telat, tak aya maju arek ka masjid, aya naon, aya ngaburan eta mata, wah gimana diserbu kan? Yakin bahasana teh penistaan agama. Leres
luar biasa ya. Tapi ternyata baginda Rasul seperti itu. Ini sebagai gambaran untuk kita. Jangan terprovokasi dan jangan membuat provokasi. Jangan menjadi provokator. Oke, sip. Itulah ciri SMK Angkasa. Luar biasa. Ketika ada yang meludahi, contoh baginda Rasul. Ketika mau ke masjid diludahi sampai ke pipinya. Apa yang dilakukan? Senyum. Senyumnya di mana? Lihat yang ke sini. Seperti itulah kira-kira. Subhanallah, luar biasa. Satu hari diludahin baginda Rasul senyum, 2 hari diludahin senyum, 3 hari diludahin senyum, ke-4 hari yang meludahin gak ada, dicari-cari, ternyata yang meludahin lagi sakit, ditengok. Nabi adalah orang yang pertama menengoknya. Itu akhlak mulia baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yanshahul lil insan wa yamsahu bil ihsan. Baginda Rasul punten paraga sabaraha menit deui? Silami kene. Lah Silama. teken lami sabaraha menit. Bapak udah sambutan. Ante terkenal. Subhanallah. Yanshahul lil insan wa yamsahu bil ihsan. Baginda Rasul itu suka menasehati dan suka melaksanakan aktivitas-aktivitas positif. Nah ini harus ditanamkan oleh siswa dan siswi. Jadi harus saling menasehati, harus saling menenangkan, bukan memprovokasi. Oke? Sip. Jadi harus saling menenangkan, menasehati. Kalau waktunya sholat, silih koel, ayo urang ka masjid, kantenan ireng makmanya. Ketika waktunya belajar, ada yang bermain koel. Sekarang waktunya belajar bermain, nanti istirahat. Nah itu yang sohu, ya, yang sohu lil insan. Itu gambarannya saling menasehati. Dan wayab bil ihsan, baginda Rasul itu suka melakukan kebaikan. Apapun jenis kebaikannya beliau lakukan. Jadi kalau ada kebaikan, ada amal baik, amal soleh, beliaulah yang pertama melakukannya sebelum para sahabatnya. Itulah konsep amanah. Amanah itu adalah sifat seseorang yang mana ketika ada sesuatu kebaikan, beliaulah yang terdepan melaksanakan. Kami komandan mah dia yang paling depan untuk memimpin pertempuran, luar biasa. Kalau upami tema di kelas mah ketua kelas itu adalah sponsor kebaikan. Dia yang paling pertama melakukan dan memberikan contoh kepada yang lainnya. Subhanallah. Dilanjut, walaisa bigomazin wala ayyabin. Ini perlu juga dalam rangka untuk membangun keluarga yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Otomatis walaisa bigomazin wala ayyabin. Jangan mencaci, jangan mencela, tekeni moyo, tekeni ngahina. Ia biasanya terjadi sesuatu perpecahan itu karena ada itu. Dulu di sana di luar Tasikmalaya, ada bahasa cebong dan kampret. Kan terjadinya perpecahan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Di Tasikmalaya ternyata kalimat tersebut enggak ada. Alhamdulillah. Enggak ada yang aku. Subhanallah. Jadi bahasanya mencela, mencaci itu diusahakan dihindarkan, ya. Kajalmi ningali aya jalmi anu jangkung alit dilanik tihang listrik teu kaenging eta teh nya dah we aya anu naon aya jalmi penek hengano kaca soca dilanik Doraemon. Luar biasa teu kaenging pokoknya. Aya anu waosna complok dilani teu kaenging eta teh nya. Tos we ustadna nu mana eta anu ganteng mulusan sakitu. Teu kaenging make sifat-sifatnya. Subhanallah. Aladin
Kalau rasa arti punten dilani Aladin teh tadi aya di teko Aladin teh kalau rasa yang ciri khasna eta mung di dieu mah teu wirekna pami eta teko Aladin disimpen di dieu di SMK angkasa sieun milih hiper. Subhanallah. Nah itu diantaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik itu ada di baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian adik-adik mencari dalam Al-Quran suri tauladan yang baik uswatun hasanah dari Nabi 124.000 Nabi, dari Rasul 313 Rasul, itu cuma ada 2 yang mendapat gelar dan panggilan uswatun hasanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang pertama baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran surah Al-Ahzab yang tadi yang tadi Al-Ahzab 21 itu adalah uswatun hasanah bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua uswatun hasanah suri tauladan yang baik itu diberikan oleh Allah, disematkan oleh Allah kepada baginda Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Jadi cuma 2 nabi tersebut. Makanya dalam sholawat ada sholawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu ayat kama shallaita ala sayyidina Adam itu ayat. Tapi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa demikian? Karena sosok ini gambaran sosok yang pertama baginda Nabi itu dari awal sampai akhir positif semuanya. Kalau baginda Nabi Ibrahim dari awalnya itu punten bahasa Sunda nama ngaco heula. Tos ngaco namanya ngaca, tos ngaca namanya ngaci. Awalnya Nabi Ibrahim mengatakan bintang adalah Tuhan. Setelah itu bulan adalah Tuhan. Setelah itu ada matahari lebih besar, ini Tuhan, karena ini lebih besar. Dari sana setelah matahari tenggelam kalimatnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ieu punten siswa-siswi ini adalah bentuk proses. Saya lagi bentuk proses kalian ini sekarang lagi proses. Tidak bisa diponis. Makanya yang tadi hari jangan tanya cita-cita apa, bingung. Cita-cita apa, bingung. Istikharah heula, subhanallah. Tapi dia punten siswa-siswi SMK itu harus sudah punya cita-cita. Ini lagi SMK itu harus sudah punya cita-cita. Kenapa demikian? Karena tinggal sebentar lagi jati diri kita akan diperoleh. Beda dengan SD, SMP itu beda. Tapi kalau SMA harus sudah menjurus. Saya ingin jadi seperti ini. Oke, sip. Mata diusahakan lagi bagar. Catat dina buku 5 minimal yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan oleh kita. Oke, ingin jadi TNI, ingin jadi pengusaha, pembisnis, ingin jadi dokter, ya, dokter hewan, dokter naon. Bebas, nanti usahakan syarat abi mah menikah dokter gigi, abi rek ngomean lawas ya. Subhanallah. Nah gitu, ya. Mata gambaran anak sekali deui diusahakan ya, untuk siswa-siswi SMK itu harus sudah punya cita-cita, sudah terarah, usahakan. Itu oke, sip. Itu dalam rangka uswatun hasanah ada 2, yaitu Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Maka turunan-turunan dari beliau semuanya adalah orang-orang yang solehah. Maka ketika ada yang mengaku saya turunan Nabi tapi tidak solehah, berarti itu dipertanyakan. Asli, karena ini udah jaminan. Saya lagi, udah jaminan bahwa dari Nabi Ibrahim turun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Itu faktor siapa? Faktor ibu.
ibu. Ketika keluarga, dalam keluarga ini berbicara masalah keluarga, punten neng-neng, kebaikan keluarga dan kebaikan turunan itu dipengaruhi oleh sosok seorang ibu, oleh sosok seorang istri. Meskipun suaminya Nabi, kalau istrinya jahat, yakin 100% anaknya jahat. Tapi ketika istrinya baik, meskipun punten suaminya itu adalah pendosa besar, maka masih bisa melahirkan, menelurkan anak-anak yang soleh. Maka konsepnya kantenan pami istri nak saya, suami nak saya, itu luar biasa. Anak-anak pasti super saya. Maka titip, ya, wah, sabara ianya, sabara kodi, ya. Luar biasa, neng. Pokoknya agar titip jadilah sosok ibu yang mencontoh kepada baginda Nabi. Nutari wasimatul kufra sing agung hapunten. Contoh sederhana. Punten, suara naon ya? Suara Ustaz lucu lain ya. Kalau Ustaz lucu dibuat gitu. Sudah gitu. Suara Ustaz lucu seperti nyamuk. Maka ketika punten nyamuk pas kalian jujur, jangan ada dusta di antara kita. Oke? Jangan ada dusta di antara kita. Ketika ada nyamuk pasti tangan kita akan seperti apa? Bakal kumaha? Pasti bakal kuplak, jeplak, eta reungit nyamuk tewas di tempat. Allah ya Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa sih kesalahan nyamuk? Punten, naon kesalahan punten? Nyium sanes mahram. Luar biasa. Karena kesalahannya kita tidak kenal sama dia belum pernah berbuat baik kepada kita. Eta cobi punten ibu yayasan dah menyuncali. Aya caroge dah we cepot nyium dikeplak mah. Digebuk mah. Moal naon artina? Kenal dan menyayangi kepada kita, berbuat baik kepada kita. Tapi ketika nyamuk dah ngitek langsung dijeplak, padahal punten eta teh nyamuk teh ngarawas, eta teh ngarawas teh mohon izin. Sekali lagi ketika mohon izin, apa kepala tadi itu di sana itu dah mohon izin, mau minta 1 tetes darah bade naros eta reungitnya nyana kompan itu tapakuran neng eta reungit teu nyana kompan nya suka dalikeun nyana punten bade ngiring nyedot darah henteu labu henteu salabu ternyata subhanallah cuma setetes kita balas dengan apa? Tamparan yang menewaskan beliau. Ayeuna kieu kan eta mah masa lalu. Abdi maka di pesantren abdi kalimahna kan punten anu sanes mah membentuk insan kamil, membentuk anak yang berakhlakul kalimah punten. Di abdi mah kumaha motona ngaco ngaca ngaji gitu kan. Teu aya ngaco ngaca ngaji. Awalna ngaraco heula sok. Punten kalimahna sok edan heula. Engke ke bakal naon punten Pak, engke ke bakal ngaco, bakal ngaca. Setelah itu masih manfaat. Seperti memasukkan agen motor ketika ada pembinaan, insya Allah tina ngaco itu bakal ngaca. Setelah ngaca maka ngaji. Itulah konsep kanjeng Nabi. Ketika ada yang datang kepada baginda Nabi, seorang pemuda yang mengatakan, ya Rasulullah, abdi bade ngalaksanakeun dina. Maka kata sahabat, wah luar biasa, ditampar ke sahabat. Tapi ketika kanjeng Nabi dihiang, jangan bagus,
Hidup hoyong ginah, mumun ya Rasul, wios, iya mau melakukan larang. Upami teh mah hidup gaduh mamah. Hek eta mamah hidup teh batur di jinahan diperkosa kumaha Rasul, henteu cenah gitu. Upami hidup gaduh rai istri, teras eta rai istri teh diperkosa ku batur kumaha? Langsung kan protes teras. Begitu pula istri yang akan dijinahi oleh kamu, wanita yang akan diperkosa oleh kamu, seperti itu keluarganya pasti akan merasa seperti yang kamu rasakan. Tidak jadi kan melaksanakannya. Itulah konsep ya. Jadi ngaco, ngaca, ngaji. Kembali ke kisahnya. Oke. Ketika punten ayeuna mah insyaallah ketika tos di uningan ieu insyaallah punten Pak Ibu Neng Ujang eta nyaku ketika nyongcong tos nyongcong hiber nyanak darah di urang ketika hiber selama 14 hari punten eta nyaku teterasan ngaoskeun tasbih per detikna 1 tasbih berarti 1 menit 60 tasbih, 1 jam berapa tasbih, 1 hari berapa tasbih, 1 minggu berapa puluh ribu tasbih, 14 hari berapa ratus ribu tasbih, yang mana pahalanya kepada orang yang darahnya 1 tetes diambil oleh nyamuk tersebut. Tuh luar biasanya. Badan naros katanya berbuat baik kepada kita atau tidak? Urang nama bobo pahala teras ngalir ka urang ladang tasbihna nyamuk. Maka abdi tos terang keterangan eta luar biasa di bumi langsung ada mah welcome reungit. Luar biasa kan. Namun margina dia itu bekerja luar biasa, kita tinggal tidur mengalir terus pahala. Maka ketika bangun alhamdulillah tinggal baru di dia tanya alhamdulillah aya genep lumayan, genep kali 2, genep kali 14 santai. Mata kuy geuna kieu bangun mata aya lagi nyamcam sok bagus. Abdi tanya hidup teh upami teh mah hidup istri berarti caroge keur ngantosan di mobil hidup. Upami teh mah hidup pamenggetnya berarti ku istri hidup keur diantosan anjeun teh bae leungit. Ternyata setelah diteliti luar biasa punten duka ka ibu mah, duka ka bapak, duka ka nek, duka abdi ieu mah. Anu ka abdi, anu nyongcong ka abdi reungit sadayana didata, disensus ternyata jenis kelaminnya itu wanita. Alhamdulillah. Asli 100%. Duka abdi nyongcong sadayana jenis kelaminna betina. Berarti abdi teh wajah kieu teh kasep jeung reungit mah. Alhamdulillah. Maka itu sesuai syarat ilmu pengetahuan bahwa nyamuk yang menggigit itu pasti berjenis kelamin betina. Begitunya. Maka luar biasa. Intina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Punten, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh makhluk dari alam ruh sampai alam akhirat semuanya mendapatkan kanyaah di Allah berkat diutusna baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk punten terakhir ibu bapak siswa-siswi ieu luar biasa. Maka bahasa dia cenah aya pangajian, aya pangaosan. Ya, aya pangajian, aya pangaosan. Saur Pak Rangga cenah bade pangaosan Pak Ustaz, maka insyaallah ternyata pangaosan asal kata tina pangaos. Pangaos itu adalah harga. Harga itu adalah nilai. Jadi orang yang pergi ke pengajian ke pangaosan eta jalmi teh bakal dihargaan, bakal ditilai ku Allah. Penghargaan yang luar biasa. Punten ayeuna we ibu bapak siswa-siswi ningali ka abdi saur kanjeng Nabi, ieu khusus ka umat kanjeng Nabi. Barang siapa man nadoro adiman, barang siapa yang melihat kepada mu'alim, kepada penceramah, kepada mubalik, kepada guru yang mengajarkan ilmu agama, maka orang tersebut akan diberi pahala laksana
sedekah 1000 kuda untuk perang di jalan agama Allah. Bayu, mau disebut nama geng kuda. Nah ini yang dikatakan sebagai geng kuda, punya kuda 1000 disedekahkan, tapi itu terjawab semua untuk umat baginda Nabi. Punten ibu, neng teteh, kata ujang, tetep ayeuna kasaha, waler, anu ngawaler mudah-mudahan sing ngal umroh. Amin nama tarik. Sakali deui, tetep kasaha? Sanes apa? AA gitu. Orang keneh. Dan tetep ka abdi ayeuna maka dipaparin pahala laksana sedekah 1000 kuda. Ada 1000 kuda sabaraha? Hiji kuda teh abdi Rasul di Rancabango. Jungkir teu percaten ka Rancabango. Abdi ka Rancabango aya kuda di stok ku abdi. Kang teh punten. Bade ka mana aja? Ka Cikurubuk sanes teh. Bade na Rasul dia pangaos kuda sabaraha? 20 juta. 20 juta. Hiji kuda 20 juta kali 1000 berarti kurang lebih 20 miliar. Jantan ayeuna nu hati teh dia ningali ka abdi punten. Ningali ka abdi lumayan laksana sedekah 20 miliar. Alhamdulillah. Badan Ros. Kalau ada orang yang mampu sedekah 20 miliar, kira-kira orang tersebut adalah orang miskin atau orang kaya? Orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Berarti yakin ini adalah orang-orang yang lagi dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wah, iya lupa badan nama pang degetna ya Maya. Luar biasa. Ya, semakin dekat semakin besar pahalana itulah ya. Berarti semakin tapi punten eta teh nilainya teh pamieu mah jujur aja. Ieu Pak Agungna. Dina keterangan seperti itu. Jantan yang paling dekat itu nilainya paling besar. Kami dina punten 8,5. Wah, jika nu ujung mah itu teh 7 betot juga teh. Lumayan alhamdulillah masih kena masuk. Tapi umpama nu di luar mah eta teh ningali ka api teh juga ningali akuarium mah juga ada. Subhanallah. Bari jeung Noel, cenah eta mah laukna teh ompong. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah iya, kan benar kamu panitia punten panitia pelaksana nu hadir di sabaraha hiji kali 20 miliar. Itulah pahala kamu panitia. Mata panitia kebaikan mandalla ala hasanati, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka kebaikan tersebut akan berlimpah kepadanya dengan tidak mengurangi kebaikan orang lain yang melaksanakannya. Alhamdulillah. Nah barangkali itu yang sementara bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-cita kita, maksud dan harapan kita ada dalam izin Allah Subhanahu wa taala, ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, intinya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang doa ngadeus ka Maha Kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Siapkeun siswa-siswi anu luar biasa, siapkeun kahoyong cita-cita nuntut 70.000 malaikat naminan kana doa anu dimunajatkeun ku urang ayeuna. Ketika aya majelis taklim teu ningali jumlah seueur antara bisa alifna, tapi nu jelas sok sanaos berdua aya kajian ilmu di dinya. 70.000 malaikat hadir dina eta tempat, dina eta majelis kalayan naminan kana doa anu ngadoakeun ka majelis. Mangga urang istighfar. Siswa sing raos heula carigna, siswi sing raos heula carigna, bentuk kanyaah urang ka diri urang, bentuk kanyaah urang ka ngajankeun ke ibu urang, bentuk kanyaah urang ka ngajankeun ke guru-guru urang. Ayeuna urang cerminkeun dina lantunan doa ka Allah munajat kanggo marang astagfirullah. Mina
minal khataaya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mangga dipeureukeun socana, dipejamkan matanya, ditundukkan kepalanya. Kita siapkan munajat kepada Allah. Diri kita yang belepotan dosa, diri kita yang banyak maksiat, serasa malu meminta kepada beliau, tapi dikarenakan beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka pasti doa kalian akan diperkenankan, doa kalian akan dikabulkan. Oleh karena itu silakan mangga ungkapkan doa terbaik yang ada dalam benak masing-masing, munajatkan kepada Allah. Mumpung 70.000 malaikat mengaminkan doa tersebut dengan awalan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sabada ngadoa kamu dirinya lira cobi mangga ibu bapak siswa siswi, karena kita ini bukan keluar dari belahan batu, bukan keluar dari belahan pohon, sanes keluar tina belahan batu, sanes keluar tina belahan tangkal, tapi urang teh keluar tina patuangan ibu. Kita ini keluar dari perut ibu yang begitu luar biasa. Sosok seorang ibu adalah malaikat yang Allah kirimkan kepada keluarga kita dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. 9 bulan perut beliau kita isi, 9 bulan badan beliau kita berarti, sehingga dalam Al-Quran wahnan ala wahni, kepayahan di atas kepayahan. Urang tos nagerinan patuangan ibu, urang tos naberatan salira ibu, payah luar biasa kamu ibu urang, bade ulang bingung posisi, bade damel abot luar biasa. Kalimah teu aya di kepayahan anu luar biasa terkecuali payahnya ketika seorang ibu lagi mengandung. Karipuh macul tiasa diecatkeun, karipuh damel tiasa diecatkeun, karipuh dinanangun itu masih bisa disimpan. Tapi ketika ripuh kapayah, ketika nuju ngandung itu tiasa sugan samenit diecatkeun heula. Begituna mangga sambil dibayangkeun bageut siswa-siswi ayeuna tingali dibayangkeun dina mana si mamah teh ayeuna teh nuju istirahat wih damel. Ti subuh dugikeun ka enging-enging nyiapkeun persiapan kamu urang. Anjeunna luar biasa nyiapkeun dina tuangna angoanana bekalna itu ieuna. Ayeuna minangki istirahatna dalohor siap-siap deui kanggo naon damel di rumah tanggina.
Di lohor dudikeun ka wengi parat eta teh didamel padamelan bumina. Begituna hidup sinyaah kamarantenah bentuk kanyaah kanggo sementawis eta duha. Kalih belajar anu leres-leres itu adalah bentuk penghargaan, berbudi baik kepada mereka, berbalas budi kepada mereka, itulah cara yang terbaik untuk kita, cara yang tepat untuk kita. Maka doakeun bageun dina mana di dieu aya anu mamahna tos teu aya nya tos pupus. Di dieu seueur anu mamahna aya keneh, sok doakeun bageun. Doakeun sambil bayangkeun dina mana. Ya Allah ya Rabb, hapunten kalepatan mamah abdi. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa beliau. Hapunten dosa abdi ka anjeunna, hapunten dosa anjeunna ka Gusti. Karumaos diri dugikeun ka Yuswa sapertos ieu ayeuna SMK teu karaos. Ya Allah ya Rabb, ternyata diteliti dan diteliti diri teh masih keneh ngaabotkeun ngaripuhkeun ka manjatkeun tersebut. Teu acan tiasa mulang tarima kana kasayang anjeunna, teu acan tiasa ngabingahkeun ka anjeunna. Niatan dina manah ya Allah ya Rabb, teu keng waka nyanang kana Yuswa ibu abdi sateu acan abdi tiasa maparing kabingah ka anjeunna. Ya Rabb, teu keng waka munut kana Yuswa anjeunna sateu acan ningali bingah anjeunna kasuksesan abdi ya Rabb. Begituna eta doa anu pertama dipanjatkeun ka Allah kanggo sosok seorang ibu anu sakitu nikanyaahna. Bageun hidup siswa-siswi tadi enging-enging masih kada tiasa ningali wajah seorang ibu. Hidup duka rasa, duka kesal kasih mamah tadi enging-enging. Tapi tetap mamah hidup mah hidup bingah luar biasa ketika hidup melangkahkan kaki menuju sekolah. Bingah anu luar biasa. Sareng deui belum tentu urang ayeuna wih di dieu masih kana tiasa tepang sareng ibu urang. Laras belum tentu teu aya nu tiasa ngajamin. Da aya kapuntosan anu pas berangkat mah masih kana tepat, tapi pas uing tos dinaon, tos diriung ku masyarakat, tos diriung ku tatani. Begituna manfaatkeun selagi masih ada, berilah kebahagiaan, berilah kebaikan untuk mereka sosok seorang ibu. Ayeuna dilajeng ka Bapak Neng bageun hujan urang ningali mengenang kondisi seorang ayah. Beliau berangkat pagi pulang sore, angkat enging-enging uwi sonten-sonten, luhut leer kesang mantena, kesang alit, kesang agung keluar tina salira mantena. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Karim, ketika hujan beliau hujan-hujanan, ketika nuju panas anjeunna papanasan, rela demi mencari nafkah untuk membiayai kita semua, demi mencari nafkah untuk membiayai kita dalam pendidikan. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Karim, teu paduli saur anu sanes eta pada melanang kuralang kuliling kampung hiji ka kampung dua. Ya Allah ya Rabb, anjeunna rela ngorbankeun ka isin eta demi membiayai kita sebagai anaknya. Ituna mangadoakeun bageun, doakeun dina mana ya Allah ya Rabb, hapunten kalepatan abdi karamah abdi. Pilih teh mah napakah nu kumantenna dipaparinkeun ka abdi, ku abdi kalah disalurkeun teu sesuai sareng kahoyong anjeunna ya Rabb. Hapunten kalepatan rahmah abdi ka Gusti, tantos dina raraga meulari napakah usaha bisnis anjeunna, tantos sawaktos-sawaktos terjerumus kana perkara anu haram,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah ya Rabb, hapunten kalepatan abdi sadaya. Pilih teh mah eta kalepatan nu matakna halangan kana sumpingna ilmu ka abdi sadaya. Pilih teh mah kalepatan anu eta nu matakna halangan kana sumpingna rezeki ka abdi sadaya. Pilih teh mah kalepatan anu eta nu matakna halangan kana sumpingna solusi tina masalah-masalah nu terjadi ka diri abdi sadaya. Wa dzunuba abadina wa dzunuba ummahatina. Ya Allah ya Rabb, hapunten kalepatan ibu kali rama abdi sadaya. Bingahkeun bagjakeun aranjeunna di alam dunyana nu jarum meneng keneh leler kasehatan lahir batinna. Bingahkeun bagjakeun aranjeunna di alam barzahna. Ya Rabb, utus kalebet ka alam barzah ibu kali rama abdi sadaya. Paparin kanikmatan barzah kama aranjeunna, tebihkeun tina siksa barzah di aranjeunna. Ya Rabb, bingahkeun bagjakeun ibu kali rama abdi sadaya di alam akhiratna. Gampilkeun dina hisaban amalna, salametkeun dina mentas siratna. Tampi pengorbanan anjeunna kaum didik ngadewasakeun nganapakahan abdi sadaya. Tampi sebagai amal soleh kasayang kanggo aranjeunna. Wa tutuba masyayikhina. Ya Rabb, hapunten kalepatan guru-guru abdi sadaya nu araya keneh kali nutos teu araya. Mantenan anu luar biasa ngadidik abdi sadaya, malah mandar janten kasayan jariah kanggo marantena. Ya Rabb, tempatkeun marantena guru-guru abdi sadaya di pinggir Gusti kalayan kamuliaan kanggo aranjeunna. Wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, hapunten kalepatan mukminin mukminat, muslimin muslimat nu jarum meneng keneh kali nutos maut. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufarum min hufarin niran. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma ij'alna minas sholihin. Ya Rabb, jantenkeun abdi sadaya di golongan jalmi-jalmi anu saleh. Jantenkeun keluarga kalih turunan abdi sadaya, keluarga kalih turunan-turunan anu saleh salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pihak yang telah ikut dalam pelaksanaan ini, berpartisipasi dalam acara ini, baik hartanya, tenaganya maupun pikirannya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam berbagai halnya. Nas'alukal ijabah fi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Ini sebagai
game terakhir cuma 2 menit. Sekali lagi, game terakhir menjadi motivasi untuk kita semua. Cuma 3 menit, cuma 2 menit, jangan lebih, Pak Kepala. Mohon maaf. Siswa yang mau ini ambil ke depan. Yang mau ini ambil ke depan. Untuk siswa-siswi yang mau ini ambil ke depan. Luar biasa, namanya siapa? Habib. Kelas 2 SMK IPSN. Untuk dari yang barusan itu, yang pertama Indah Wulida, yang kedua apa? Indah Buisa, yang ketiga Indah Mata. Gini bahasanya, itu mah yang cuma nanya dulu doang gitu ya. Cuma nanya doang. Kita kan kembali lagi. Ya. Kenapa? Gini bahasanya. Ketika ditanya pingin ke surga gak? Pasti semuanya pingin. Pingin sukses gak? Pasti semuanya pingin. Barusan pingin uang gak? Pasti semuanya pingin. Tapi kenapa dia yang mendapatkan? Karena dia yang action, yang menjalankan. Maka ketika kita pingin sukses, bukan cuma di mulut, tapi harus action untuk menggapai kesuksesan tersebut. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hudma sopada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Ujul Taufik Rahmat yang telah memberikan ilmu atau tausiahnya. Semoga tausiah yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan bagi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani sifat dan perilaku dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya saya Rizka selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan. Sebelum kita menutup pengajian Maulid Nabi ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.